Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Agustina Nasution, NIM 170290048. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman materi tentang peluang kejadian majemuk yang berada pada kelas 12 SMA, di mana kompetensi dasar yang kita gunakan pada video kali ini yaitu KD 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Dan KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Selanjutnya, indikator yang kita gunakan yaitu 3.4.2 mendeskripsikan kejadian saling lepas, 3.4.3 menentukan peluang kejadian saling lepas, 3.4.4 mendeskripsikan kejadian tidak saling lepas, 3.4.5 menentukan peluang kejadian tidak saling lepas. Indikator selanjutnya yaitu 4.4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas, dan 4.4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kita gunakan pada video kali ini. Nah, melalui video pembelajaran ini, diharapkan teman-teman semua bisa mendeskripsikan dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar. Yang kedua, menentukan nilai peluang dua kejadian tidak saling lepas dan saling lepas dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar. Nah, pokok pembahasan pada video kali ini ada dua yang akan kita bahas, yaitu mengenai kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya kita akan bahas peluang. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar kata peluang? Karena pasti teman-teman sudah mempelajari materi tentang peluang pada sekolah menengah pertama. Dan pada video ini kita akan mempelajari materi lanjutannya pada tingkat sekolah menengah atas, yaitu mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, ketika kita membahas tentang peluang, kita akan selalu berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu dadu, uang koin, atau kartu bridge. Karena biasanya soal-soal yang akan kita selesaikan atau kita bahas akan berkaitan dengan dadu, uang koin, ataupun kartu bridge itu. Nah, selanjutnya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, saya ingin mengingatkan lagi tentang pengertian dari peluang suatu kejadian. Nah, misalkan A adalah suatu kejadian di mana A adalah himpunan bagian S, maka peluang kejadian A itu dinotasikan atau dinyatakan dengan PA. Di mana untuk menentukan peluang A ini, kita rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyak elemen atau anggota pada suatu kejadian A, dan NS adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S. Ingat rumusnya, ingat baik-baik. Peluang A adalah banyaknya anggota A per banyaknya anggota ruang sampel. Ini akan kita gunakan dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, saya juga akan mengingatkan tentang pengertian kejadian majemuk. Apa sih sebenarnya kejadian majemuk itu? Nah, kejadian majemuk adalah dua kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dan garis bawahi adalah syarat untuk menjadi kejadian majemuk harus ada minimal 2 buah kejadian. Nah, contoh-contoh kejadian majemuk yaitu yang pertama pelambungan 2 buah koin, yang kedua pelambungan uang koin dengan dadu, dan yang ketiga pelambungan 2 buah dadu atau lebih. Setelah mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang materi-materi ini, langsung saja kita ke materi inti, yaitu mengenai kejadian saling lepas. Nah, kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah kata tidak mungkin terjadi secara bersamaan.
Misalnya, dua buah kejadian A dan kejadian B, dikatakan saling lepas jika A iris B sama dengan himpunan kosong. Artinya, A dan B tidak memiliki unsur persekutuan. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini adalah ilustrasi dari dua kejadian yang saling lepas. Ini adalah kejadian A, dan ini adalah kejadian B, dan mereka tidak mempunyai irisan atau unsur persekutuan. Jadi, mereka adalah dua kejadian yang saling lepas. Selanjutnya, gabungan dari dua buah kejadian A dan B dilambangkan dengan AUB atau yang biasa kita baca A gabung B adalah kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau anggota B atau anggota keduanya yaitu A dan B. Nah, peluang gabungan dari dua kejadian A dan B diturunkan sebagai berikut. Nah, peluang A gabung B sama dengan banyaknya anggota A gabung B per banyaknya anggota ruang sampel S. Sama dengan banyaknya anggota A gabung B ini bisa kita jabarkan menjadi banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurang banyaknya anggota A iris B per banyaknya anggota ruang sampel. Nah, bentuk ini akan kita pecah menjadi satu persatu yaitu NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA iris B per NS. Nah, ingat lagi bentuk umum dari peluang tadi yaitu banyaknya anggota dari suatu kejadian per banyaknya anggota ruang sampel. Maka bentuk ini menjadi peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Karena A dan B adalah dua kejadian saling lepas, maka A iris B sama dengan himpunan kosong. Sehingga untuk peluang A iris B adalah himpunan kosong atau 0. Maka untuk rumus kejadian saling lepas yaitu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh kejadian saling lepas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini adalah Budi. Budi ingin pergi ke supermarket dan dia mempunyai dua jenis kendaraan di rumahnya. Yang pertama adalah sepeda motor dan yang kedua adalah sepeda. Kita misalkan penggunaan sepeda motor adalah kejadian pertama dan penggunaan sepeda adalah kejadian kedua, maka Budi tidak bisa menggunakan keduanya sekaligus untuk pergi ke supermarket tersebut. Sehingga Budi harus memilih menggunakan sepeda motor saja atau sepeda saja untuk pergi ke supermarket. Nah, ini ilustrasinya. Budi harus memilih menggunakan sepeda motor aja atau menggunakan sepeda untuk pergi ke supermarket tersebut. Dia tidak bisa menggunakan keduanya sekaligus. Nah, ini merupakan contoh kejadian saling lepas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dua buah kejadian atau lebih tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, selanjutnya materi berikutnya, kejadian tidak saling lepas. Kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut mungkin terjadi secara bersamaan. Ini adalah perbedaannya dengan kejadian saling lepas tadi. Kalau kejadian saling lepas, dia tidak mungkin terjadi bersamaan. Kalau kejadian tidak saling lepas, dia mungkin terjadi bersamaan. Ini merupakan kebalikannya. Nah, ini adalah ilustrasi dari dua kejadian yang tidak saling lepas. Ini adalah kejadian A dan ini adalah kejadian B, kemudian mereka berhimpit atau beririsan pada daerah ini. Nah, untuk menentukan peluang dari kejadian tidak saling lepas, rumusnya peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, peluang A iris B-nya ini memiliki nilai karena kejadian A dan B itu memiliki irisan. Selanjutnya, contoh kejadian tidak saling lepas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam berpakaian. Di sini ada pakaian, baju, dan ini adalah celana. Kita misalkan penggunaan baju adalah kejadian pertama dan penggunaan celana adalah kejadian kedua. Maka kedua kejadian
Kejadian pertama dan kedua, kejadian penggunaan baju dan celana bisa digunakan sekaligus. Misalnya dalam model ini, dia menggunakan baju dan juga celana. Sehingga kejadian pertama dan kejadian kedua bisa digunakan sekaligus. Nah, kedua kejadian tersebut mungkin terjadi bersamaan, yaitu menggunakan baju dan celana sekaligus. Itulah contoh dari kejadian tidak saling lepas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bahas tentang contoh soal, yaitu pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang muncul mata dadu genap atau ganjil dan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Nah, penyelesaiannya, ingat lagi pada sebuah dadu terdapat 6 sisi yang berisikan mata dadu, ada yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya anggota dari ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu adalah 6. Nah, kita akan menghitung peluang muncul mata dadu genap atau ganjil. Kira-kira munculnya mata dadu genap atau ganjil pada pelemparan sebuah dadu ini termasuk kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Ya, dia termasuk kejadian yang saling lepas karena ketika kita melemparkan sebuah mata dadu, kemungkinan munculnya itu angka genap atau angka ganjil. Tidak mungkin keduanya muncul bersamaan, sehingga kejadian tersebut tidak mempunyai irisan. Dan rumus untuk mencarinya yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita cari terlebih dahulu nilai dari peluang A dan nilai dari peluang B. Nah, kita misalkan peluang A adalah peluang muncul mata dadu genap, di mana anggota dari kejadian A adalah 2, 4, dan 6. Kita ambil dari ruang sampel yang merupakan angka genap sehingga jumlahnya adalah 3. Maka peluang A sama dengan NA per NS, kita masukkan 3 per banyaknya sampel tadi, anggota sampel adalah 6, sehingga kita kecilkan menjadi 1 per 2. Ini adalah peluang A. Selanjutnya kita cari PB, kita misalkan adalah peluang muncul mata dadu ganjil, di mana NB adalah 1, 3, 5 sama dengan 3. Banyaknya anggota B adalah 3, sehingga PB sama dengan NB per NS. 3 per 6 sama dengan setengah. Setelah kita dapatkan peluang A setengah dan peluang B setengah, kita substitusikan kepada rumus ini. Didapatkan setengah tambah setengah sama dengan 1. Sehingga peluang A gabung B untuk muncul mata dadu genap atau ganjil yaitu 1. Nah, selanjutnya yang B yaitu peluang muncul mata dadu genap atau prima. Nah, munculnya mata dadu genap atau prima ini merupakan kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Karena jika kita perhatikan dalam ruang sampel tadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada sebuah angka yang merupakan bilangan genap dan bilangan prima. Tahu kan angka apa? Angka 2. Jadi kalau kita melemparkan sebuah dadu dan muncul angka 2, berarti terjadi muncul angka genap dan prima sekaligus, sehingga mereka kejadian itu mempunyai irisan. Dan rumusnya yaitu peluang A gabung C sama dengan peluang A ditambah peluang C dikurang peluang A iris C. Kita cari satu persatu nilainya. Untuk yang pertama, peluang A adalah peluang muncul mata dadu genap seperti sebelumnya. Didapatkan setengah. Selanjutnya, kita cari peluang C, peluang muncul mata dadu prima. Kita daftarkan anggotanya NC yaitu 2, 3, dan 5. Banyaknya adalah 3. Nah, peluangnya yaitu peluang C sama dengan NC per NS yaitu 3 per 6 dan didapatkan setengah. Nah, setelah kita mencari peluang A dan peluang C, kita cari peluang A iris C. Peluang A iris C adalah peluang muncul genap dan peluang muncul prima. Sehingga kita perhatikan dari NA dan NC ada yang sama atau enggak? Ada, angka 2. Ini adalah irisan dari kedua kejadian tersebut, sehingga anggota dari NA iris C kita daftarkan adalah 2. Banyaknya adalah 1. Dan kita cari nilainya, peluang A iris C sama dengan NA iris C per NS sama dengan 1 per 6. Kita dapatkan PA, kita dapatkan PC, dan kita dapatkan PA iris C. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus. Yaitu setengah tambah setengah dikurang 1/6 sama dengan setengah tambah setengah 1 dikurang 1/6. Kita samakan penyebutnya menjadi per 6.
6/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Sehingga didapatkan peluang A gabung C sama dengan 5/6 atau peluang muncul mata dadu genap atau prima pada pelemparan sebuah dadu adalah 5/6. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya telah menyediakan soal latihan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, dari 20 kartu yang diberi nomor 1, 2, 3, sampai 20, untuk setiap kartu, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukanlah peluang terambilnya kartu dengan nomor kelipatan 3 atau 7. Soal yang kedua, dari 100 orang siswa, 54 siswa mengambil les matematika, 69 siswa mengambil les bahasa Inggris, 35 siswa mengambil les matematika dan bahasa Inggris. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukanlah peluang siswa tersebut mengambil les matematika atau bahasa Inggris. Nah, itulah soal untuk latihan kali ini. Semangat mengerjakannya. Selanjutnya, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini, yang pertama, kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan, yaitu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Yang kedua, kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut mungkin terjadi bersamaan. Rumusnya, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.